Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita boleh sama-sama merayakan kemenangan Tuhan di atas kayu salib yang telah mengalahkan maut. Kita bersyukur kita boleh beribadah di dalam ibadah Paskah pada pagi hari ini. Mari bersama-sama saya undang bangkit berdiri jemaat sekalian. Kita mulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita bersyukur kepada Bapa kita di surga, karena rancangan Dia adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kita. Dia adalah Bapa yang mengerti akan segala keperluan kita, sebab kasih-Nya adalah sempurna. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita katakan, ku bersyukur Bapa. Hidup
Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh datang kembali, Tuhan. Di bawah kaki-Mu, Tuhan, kami mau bersama-sama, kami mau menyembah, kami mau memuji nama Tuhan. Kami mengakui akan kebesaran dan keagungan-Mu, ya Tuhan. Tuhan, kalau kami melihat betapa besarnya Engkau, Tuhan, kami menyadari betapa kecilnya diri kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami memohon pengampunan Tuhan sekali lagi. Mengampuni dan menguduskan setiap kami Tuhan. Sehingga kami layak masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Kami menyerahkan ibadah Paskah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah di sepanjang ibadah ini Tuhan, hati kami terpaut kepada hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami berdoa, kami mengucapkan syukur kami. Amin. Jemaat sekalian, dipersilakan untuk duduk kembali. Mari jemaat sekalian, kita akan membaca bacaan bertanggapan yang akan dimulai oleh saya terlebih dahulu sebagai pemimpin, dan jemaat akan melanjutkannya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Tuhan telah bangkit, haleluya. Sesungguhnya Ia telah bangkit, haleluya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan bukan Allah yang mati. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan Allah bangkit.
kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur kalau Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia adalah bukti bahwa Tuhan tidak ingin meninggalkan kita sendirian di tengah-tengah dunia ini. Kita bersyukur bahwa ada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang membawakan kita kepada kemenangan. Mari kita naikkan pujian kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
saya persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Roh Kudus, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kuasai setiap hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga jemaat-Mu yang sedang mendengarkannya di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam perayaan Paskah kali ini, tema yang akan kita bahas adalah batu yang sudah terguling. Dan untuk membahas tema ini, mari kita bersama-sama membuka satu bagian dari firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Lukas pasal 24 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagian ini dan Bapak Ibu saudara-saudari silahkan menyimaknya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Saudara-saudara, pada tanggal 14 Februari 2020 yang lalu, tepat di malam hari, saat banyak orang merayakan yang namanya Hari Kasih Sayang, melalui video call saya bersama dengan keluarga saya juga merayakan Hari Kasih Sayang. Sepanjang malam itu kami sekeluarga menemani Papa di saat-saat sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Dari layar HP saya melihat Papa dan apa yang sedang dia alami. Setiap tarikan dan hembusan nafasnya tak lagi seperti biasanya. Beliau ingin memberi isyarat bahwa tidak lama lagi beliau akan meninggalkan dunia ini. Saudara-saudara, semasa beliau sakit, sebagai seorang anak yang berada jauh dari keluarga, maka setiap ada waktu saya selalu menelpon Papa dan menguatkan dia agar ia tetap semangat menjalani hidup dan selalu percaya bahwa ada Tuhan di tengah-tengah masa sakit yang
sedang ia alami. Beberapa hari sebelum beliau meninggal, saudara, untuk menghiburnya saya ngomong, Papa tidak sendirian menghadapi sakit ini. Maksud saya memang sangat literal, saudara. Beliau tidak sendirian karena ada mama saya, ada saudara-saudara saya, dan ada saya yang menemani Papa di tengah-tengah sakit dan derita yang dia alami. Tetapi pada malam itu saya juga berbicara hal yang sama. Saya berkata, Papa tidak sendirian. Tetapi saudara-saudara, kali itu saya tidak berbicara tentang keberadaan kami sekeluarga. Saya tidak berbicara tentang mama, tentang saudara saya atau saya. Tetapi kali itu saya berbicara soal satu pribadi yang ada dan menemaninya menghadapi pintu kematian. Saya berbicara tentang Yesus Kristus. Karena di masa-masa menghadapi kematian, hanya Yesus saja yang tidak akan pernah meninggalkan Bapa. Dan bersama dengan Yesus, Bapa menuju tempat yang aman dan penuh kedamaian. Bapak Ibu saudara-saudari, sesayang-sayangnya, secinta-cintanya kita kepada seseorang, tetapi ketika ia menghadapi yang namanya kematian, kita tidak pernah bisa ikut ramai-ramai untuk merasakannya. Tidak. Itu tidak bisa, saudara-saudara. Kematian itu sangat personal dan kita menempuhnya seorang diri saja. Maka ketika menghadapi kematian, tidak ada yang bisa berkata bahwa dirinya betul-betul sangat berani menghadapinya. Selalu ada sisi ketakutan yang ada di dalamnya. Terlebih lagi, saudara-saudara, ketidakpastian membuat kematian menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Akan muncul banyak pertanyaan, seperti apa hidupku setelah kematian? Bagaimana aku mempertanggungjawabkan segala perbuatanku kepada Sang Pencipta? Maka tak jarang realitas kematian memperhadapkan kita pada ketakutan, ketidaklayakan, penyesalan atas dosa-dosa yang kita perbuat. Semua memori seperti terputar kembali, saudara-saudara. Dan ketika kita sedang menuju yang namanya pintu kematian itu, kita akan disadarkan betapa tidak layaknya kita ketika kita mau menghadap kepada Sang Empunya kehidupan ini. Kematian itu semakin menakutkan ketika kita menyadari bahwa kita sendirian menghadapinya. Tak seorang pun dapat menemani kita di dalam perjalanan terakhir itu. Terlebih saudara-saudara, ini semakin menakutkan ketika kita tahu bahwa kita tidak tahu tujuan kita mau kemana. Karena kematian itu selalu dipenuhi dengan gambaran kegelapan, ketiadaan, ketidakpastian, dan ketakutan. Prinsipnya, saudara-saudara, ketika kita tidak tahu kemana kita akan menuju dan bersama siapa kita akan menjalaninya, maka jelas sekali bahwa kematian itu sesuatu yang menakutkan. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan itu sumber sukacita kita. Karena kita tahu bahwa kita tidak menempuhnya seorang diri, kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan lebih indahnya lagi, saudara-saudara, kita tahu bahwa bersama dengan Yesus Kristus, kita tahu kemana kita akan menuju. Oleh karena itu, saudara, hanya Yesus yang layak kita percaya ketika kita menghadapi yang namanya kematian.
Pertanyaannya, mengapa hanya Yesus? Mengapa hanya Yesus? Batu yang sudah terguling itu menjelaskan kepada kita tentang mengapa hanya Yesus yang layak kita percaya, saudara-saudara. Ketika batu itu sudah terguling, kebenaran itu diungkapkan. Dari teks yang kita baca, saudara-saudara, ketika batu sudah terguling dan murid masuk ke dalamnya, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Di mana mayat Tuhan Yesus? Tapi kemudian pertanyaan itu terjelaskan dengan kehadiran malaikat yang berdiri di dekat mereka dan berkata seperti ini, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Bapak Ibu saudara-saudari, batu yang sudah terguling itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Batu yang sudah terguling itu membuktikan bahwa kuasa maut sudah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Dan batu yang sudah terguling itu membuktikan bahwa kebangkitan orang percaya mendapatkan jaminan dari kebangkitan Yesus Kristus. Secara pikiran manusia, memang seolah-olah Yesus itu tidak memiliki kuasa apa-apa, saudara-saudara. Yesus itu diharapkan sebagai pembebas, tetapi nyatanya mengecewakan karena dianggap telah mati konyol. Ia seolah-olah seorang pembebas yang gagal sebelum berperang. Memang benar saudara, kematian Yesus akan konyol apabila Dia tidak pernah bangkit. Tetapi kenyataannya lain, bukan? Batu yang sudah terguling itu menyatakan kepada kita bahwa Yesus yang kita sembah sudah bangkit. Ia tidak ada di dalam kubur lagi. Batu yang sudah terguling itu, saudara-saudara, bukan sekedar batu yang menutup sebuah kuburan. Batu itu adalah lambang kematian, lambang keterpisahan yang menyatakan bahwa orang yang berada di dalam sana tidak akan pernah hidup lagi. Wabah yang terjadi sekarang ini telah menjelaskan banyak hal kepada kita dan betapa dekatnya bayang-bayang kematian itu. Apa yang sedang melanda dunia hari-hari ini mengingatkan kita bahwa setiap orang bisa mati kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Ada yang mati di kasur yang empuk, ada yang mati di jalanan, ada yang mati di tengah lautan, ada yang mati di rumah sendiri, ada yang mati di rumah sakit, ada yang mati saat usia masih muda, ada yang mati saat usianya sudah tua, ada yang mati karena sakit, ada yang mati padahal tampaknya sehat dan kuat, ada yang mati dikuburkan dengan meriah, ada yang mati dan dikuburkan tanpa dihadiri oleh banyak orang. Tak satu pun di antara kita yang dapat mengelak dari yang namanya kematian. Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi satu hal yang harus engkau ketahui sebelum waktu itu tiba, yaitu hanya mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itulah yang mengalami kehidupan setelah kematian. Di dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus Kristus sendiri yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bapak Ibu saudara-saudari, Paskah menyatakan bahwa Yesus telah menang atas maut. Bagaimanapun kejamnya maut, tapi Dia sudah mengalahkannya. Dialah yang menggulingkan batu kuburnya dan batu kubur setiap kita.
Dan disinilah letak kuasa Yesus Kristus. Dan kuasa inilah yang merupakan pengharapan kita manusia, baik pada saat kita masih hidup di dunia ini maupun setelah kita mati nantinya. Bapak Ibu saudara-saudari, kembali kisah pada malam sebelum Papa meninggal dunia. Setelah beberapa lama kami terus mendoakan Papa di dalam menghadapi kematiannya. Semakin sadar saudara-saudara, tarikan dan hembusan nafas itu semakin melambat. Dan nama Yesus yang terus kami katakan, kami dengungkan di telinganya. Sampai akhirnya perjuangan itu berhenti. Tanpa kami menyuruh saudara-saudara, tiba-tiba Papa mengambil kedua tangannya dan melipatnya selayaknya orang berdoa. Dan setelah itu ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kami sangat mengimani saudara-saudara bahwa beliau sudah tenang dan ia berada bersama dengan Yesus Kristus. Hidup yang kita jalani saat ini hanyalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Sang Pemilik kehidupan dunia ini. Maka tidak heran saudara-saudara kalau hidup kita ini sering digambarkan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sekarang kita ada, besok kita bisa tiada. Siapa yang tahu kapan ia akan meninggalkan dunia ini? Siapa yang tahu kapan ia akan berpisah dari keluarganya yang ia kasihi? Kematian itu selalu menjadi misteri mengenai waktu dan bagaimana caranya. Tetapi saudara-saudara, ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup, artinya kita diberi kesempatan untuk memilih jalan mana yang akan kita tempuh. Jalan sendirian tanpa kepastian menjalani kehidupan sampai pada kematian, atau memilih untuk menjalani hidup bersama dengan Yesus, menemani kita sampai pada kematian dan menyambut kita dengan tangan terbuka di dalam kehidupan setelah kematian. Bapak Ibu saudara-saudari, batu yang sudah terguling itu menegaskan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit, yang sudah menaklukkan dosa dan kutuk kematian. Oleh karena itu, tak ada pengharapan dan sumber kehidupan selain di dalam diri Yesus Kristus. Selamat merayakan Paskah. Biarlah di tengah situasi yang sulit sekarang ini, Bapak Ibu saudara-saudari, berita sukacita tentang batu yang sudah terguling, yang memberitakan tentang Yesus yang sudah bangkit itu, meneguhkan dan menguatkan iman percaya kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah mati menebus setiap kami. Dan hari ini kami lebih bersyukur lagi ya Tuhan, karena Engkau sudah bangkit dan Engkau menegaskan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan, Tuhan yang hidup. Hanya Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus Kristus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Mari kita datang kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama kita datang, kita membawa setiap pergumulan kita, beban berat kita ke hadapan Tuhan. Tuhan yang maha baik, kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengarkan setiap pergumulan kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena meskipun di tengah-tengah dunia ini kami harus menjalani kehidupan yang sulit, namun kami bersyukur Tuhan, karena kami tidak ditinggalkan sendiri. Namun ada Engkau Tuhan, Allah yang selalu menemani kami. Bahkan Engkau sendiri yang berkata Tuhan, bahwa Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami mengangkat akan salib ini Tuhan. Beban kami Tuhan angkat bersama dengan kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus semakin berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Melalui adanya virus corona ini Tuhan, kami rindu kami semakin berserah kepada Tuhan. Kami semakin Tuhan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama-tama kita berdoa. Kita berdoa agar melalui adanya pembatasan sosial berskala besar ini, kita berdoa agar melalui adanya PSBB ini, virus corona boleh semakin diredam. Orang-orang di rumah dan semakin tidak ada lagi virus corona yang menjangkit akan orang-orang. Mari kita bersama-sama kita buka suara kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami berdoa Tuhan. Kami bersyukur untuk kebijakan akan pemerintah yang mereka melakukan akan PSBB ini Tuhan, di mana pembatasan sosial Tuhan, kami tidak lagi boleh keluar rumah, bahkan orang-orang tidak lagi boleh melakukan aktivitas dengan normal. Kami bersyukur Tuhan, biar melalui kebijakan ini Tuhan bisa membuat akan virus corona semakin diredam Tuhan. Kami rindu Tuhan, virus corona ini semakin hilang, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang boleh tolong. Biarlah setiap kami Tuhan sebagai warga negara Indonesia, kami mau taat Tuhan akan pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita bersama-sama kita berdoa untuk tim medis, kita berdoa untuk para dokter, kita berdoa untuk para perawat, kita berdoa supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan. Kita berdoa agar melalui mereka Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, bahkan mereka juga boleh membawakan kesembuhan juga buat orang-orang yang sakit akan terjangkit virus corona ini. Mari bersama-sama kita berdoa untuk para tim medis. Tuhan, kami berdoa untuk para tim medis ini Tuhan. Kasihanilah mereka ya Tuhan, mereka harus berjerih lelah pada saat ini Tuhan. Bahkan dokter-dokter, perawat-perawat, kami berdoa Tuhan pakai mereka. Biarlah melalui apa yang mereka lakukan Tuhan boleh membawa kesembuhan bagi orang-orang yang terjangkit virus corona ini. Berikanlah mereka kekuatan daripada Tuhan, berikan mereka perlindungan Tuhan. Jangan sampai mereka juga terjangkit virus corona. Terima kasih Tuhan, Engkau juga jaga dan lindungi keluarga mereka yang sering mereka tinggalkan karena mereka harus bertugas di rumah sakit. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kami. Amin. Mari bersama jemaat sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan naikkan pujian doksologi dan berkat akan disampaikan oleh Guru Injil Yunus. Selamat
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.